Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai renungan pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita akan pujikan Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Engkau berikan kepada kami
untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini Tuhan kami dapat belajar lebih jauh lagi tentang firman-Mu, tentang Engkau dan tentang kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambilkan dari Yosua. Disiapkan ya Alkitabnya, kita mau membaca bersama-sama dari kitab Yosua. Yosua 1 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca ya bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Nah anak-anak, ada suatu cerita di dalam suatu kelas. Nah Pak Guru datang dan meminta anak-anaknya itu untuk membagi kelompok. Karena Pak Guru ingin mereka berdiskusi tentang satu pelajaran dalam IPA yang nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah ketika pembagian kelompoknya selesai dan dipilihlah ketua untuk memimpin setiap kelompok itu, pada suatu hari Anto yang terpilih sebagai ketua kelompok tersebut mendadak tidak bisa hadir pada saat pertemuan kelompok untuk membicarakan materi yang akan dipresentasikan di dalam kelas. Nah ternyata Anto ini sedang sakit, jadi dia tidak bisa datang dan dia menelepon Danu. Diteleponlah Danu. Si Anto minta tolong sama Danu untuk menggantikannya menjadi ketua untuk memimpin sekalian presentasi lusa yang akan diadakan di dalam kelas. Nah awalnya Danu menolak, aduh aku gak bisa Anto, aku juga gak pinter ngomong, aku gak bisa, udah kamu cari yang lain aja. Tapi Anto meyakinkan Danu, ayo Danu gak apa-apa, kamu pasti bisa, aku benar-benar butuh bantuan kamu karena sekarang aku sedang sakit. Nah karena Danu dan Anto ini berteman baik, jadi Danu agak berpikir, oh ya tidak apa-apalah kalau aku membantu Anto, aku mau berusaha. Walau awalnya dia merasa ragu untuk menggantikan Anto memimpin pertemuan diskusi sekaligus menjadi ketua presentasi di depan kelas. Nah kisah yang dialami Danu ini hampir sama dengan Yosua. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, di mana Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan dari bangsa Israel. Awalnya Yosua tidak mau, tapi dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 10 Tuhan memberikan janjinya. Ingat ya anak-anak, Tuhan yang berjanji. Nah bisa dibayangkan betapa kalau Tuhan sudah berjanji pasti Tuhan akan mengabulkannya, pasti Tuhan akan melakukannya. Nah apa saja janji Tuhan kepada Yosua saat itu? Tuhan berjanji untuk menyertai Yosua. Dia tidak akan meninggalkan Yosua dan dia meminta Yosua untuk kuat dan meneguhkan hatinya. Karena tidak gampang ya anak-anak memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel dipimpin oleh seorang Yosua itu bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan berjanji, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah syarat yang Tuhan berikan pada Yosua. Aku akan menyertaimu, aku akan mendampingimu, asalkan kamu kuat dan meneguhkan hatimu dan berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh Tuhan melalui Musa waktu itu. Nah, luar biasa ya. Tuhan memberikan janji, tapi Tuhan juga meminta syarat kepada Yosua supaya janji Tuhan itu bisa diwujudkan melalui Yosua. Nah, kadang-kadang anak-anak kita juga merasa seperti itu ketika kita diminta untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin di dalam doa atau pemimpin dalam suatu kelompok kecil di sekolah atau pemimpin apapun, kita ragu, bisa tidak sih atau mampu tidak sih aku melakukan itu. Kalau kalian ragu itu hal yang wajar, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu seberapa besar kemampuan kita kalau kita tidak mencoba. Seperti yang sudah Tuhan bilang, Tuhan menyertai asalkan Yosua menjadi orang yang kuat dan meneguhkan hatinya kepada janji-janji Tuhan. Kalau
Tuhan saja menyertai Yosua, kita pasti juga akan disertai Tuhan dalam segala perkara. Oke, kita mau bersatu hati di dalam doa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dan terima kasih Engkau mengajari kami untuk kami menjadi orang yang kuat, orang yang teguh di dalam kami menjalankan hari-hari kami, karena kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu pun akan terlaksana di dalam hidup kami seperti janji-Mu kepada Yosua untuk menyertainya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari Tuhan, berikan kami hati yang kuat, berikan kami hati yang teguh dalam kami menjalani hari-hari ini. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk papa mamah kami yang bekerja, yang melakukan banyak hal, banyak usaha untuk memenuhi kebutuhan kami Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kiranya berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerjaan mereka sehingga mampu untuk menghasilkan bagi keluarga kami. Dan kami terus berdoa Tuhan tidak henti-hentinya dan tidak lelahnya berdoa. Semoga kiranya pandemi ini bisa segera lalu daripada kota kami, daripada bangsa kami sehingga kami bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga doa ini layak untuk Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.